itu secara sepihak. Jadi di dalamnya tidak ada peperangan, tidak ada ancaman dan sikap tegas terhadap kemunafikan. Namun mereka melanggar semuanya perjanjian itu, maka Allah tidak menurunkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang memutuskan perjanjian. Kalau kita melihat dari awal surah At-Taubah itu, di situ ada bara. Jadi surah At-Taubah juga disebut dengan surah Bara'ah. Ya, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'ah itu bara'atun minallah, pemutusan hubungan atau lepas tanggung jawab. Berarti yang telah diberikan amanah tanggung jawab tapi dia tidak mau lepas tanggung jawab begitu saja, jadi bara'atun minallah, Allah bahkan memutus juga kasih sayangnya kepada dirinya. Hati-hati ini, makanya salah satu hikmahnya tidak dibaca basmalah karena kalimat bismillah itu ada dua kalimat yang begitu agung sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengasih. Orang-orang yang menyalahi aturan, tidak ada rasa kasih sayang di dalamnya, melanggar semua perjanjian yang sudah diatur, maka Allah pun tidak memberikan kasih sayang kepada orang-orang. Maka tertuanglah di surah At-Taubah, tidak diawali, tidak dibaca basmalah. Kita coba terjemahkan. Bara'atun, pemutusan hubungan, minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, ilal ladzina, kepada orang-orang yang ahadtum minal musyrikin, jadi dari orang-orang musyrik yang membuat perjanjian. Mereka sendiri yang membuat perjanjian kepada kaum muslimin, mereka juga yang melanggar perjanjian itu. Ya. Jadi ini terjadi sebelum setelah Fathu Makkah. Setelah pembebasan Makkah itu di tahun-tahun 8 Hijriah. Jadi kaum musyrikin dengan sekutunya ini banyak melanggar perjanjian. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk juga mengumumkan pemutusan perjanjian dengan mereka, kecuali yang tetap setuju berdamai. Jadi di antara mereka juga ada yang setuju berdamai, tetapi kebanyakan dari mereka tidak setuju. Olehnya sikap tegasnya Nabi bagi yang melanggar perjanjian, maka Islam itu toleran. Islam itu toleran dalam perdamaian, tetapi tegas terhadap pengkhianatan. Saya ulangi sekali lagi, Islam itu toleran dalam perdamaian, tetapi tegas terhadap pengkhianatan. Jadi Nabi kita sudah melakukan perdamaian, tetapi orang-orang tidak menganggapnya. Jadi Nabi memberikan penegasan bahwasanya yang melanggar, yang mengkhianat itu kita tegasi. Tetapi begitu rahmatnya, begitu tingginya kasih sayangnya Rasulullah, senantiasa memaafkan orang-orang yang sudah tetap mau berdamai dan sebagainya. Walaupun awalnya sudah menghina Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, tetapi ketika ia datang memohon rahmat, maka Nabi pun bahkan lebih tinggi kasih sayangnya kepada siapapun. Dikatakan dalam bahwasanya satu-satunya makhluk
yang sibuk mengurus makhluk yang lain. Ini satu-satunya makhluk yang sibuk juga mengurus makhluk yang lain, dalam tanda petik sibuk ya. Kita juga sibuk urus makhluk yang lain, tapi sibuk omongin, diceritai itu anu, sibuk juga terhadap orang lain. Tetapi Nabi juga sibuk juga, tetapi sibuknya Nabi terhadap yang lain senantiasa mendoakan, senantiasa mengajak kebaikan, senantiasa berkali-kali dilempari Nabi kotoran, berkali-kali juga Nabi itu mendoakan, bahkan mendatangi ketika sakit, bahkan memberikan senyum terbaiknya. Itulah makanya tidak pantas bagi umat muslim juga, nabinya sudah luar biasa, kita tidak membiasakan hal kebaikan dalam diri kita. Kita melompat di sini juga membahas tentang haji, umrah juga, itu berkaitan semua. Disebut juga tadi ada haji akbar. Nah, ini haji akbar hari ini. Berkumpul semua seluruh dunia di tanah suci Mekah, berkumpul juga seluruh dunia untuk berpuasa bagi umat muslim. Inilah disebut haji akbar. Kita pindah di ayat 18. Nah, ini kaitannya dengan kita insyaallah yang selalu memakmurkan masjid. Ada ayatnya. Jadi kalau mau dibilang mana SK-nya pengurus masjid, ini SK-nya langsung dari Allah. Nah, coba lihat. Siapapun yang masuk ke dalam masjid ini dikasih SK oleh Allah. Dibuka surah At-Taubah. Jadi kalau mau lihat mana SK-nya, langsung dari Allah. Surah nomor SK-nya At-Taubah 1009, 1018. Ya, 14 abad yang lalu diturunkan SK-nya. Ya, silakan kita baca. Ya, jadi kita mungkin baru kita buka SK-nya, ini SK-nya. Kita coba lihat terjemahannya. Kita baca dulu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kita coba. Innama, bahwasanya ada ma di situ, apapun ya, siapapun. Nah, ini dia masuk apapun, dia juga masuk siapapun. Jadi tidak eksklusif ya, tidak eksklusif kepada siapapun orangnya. Ya, jadi yang memakmurkan masjid hanya orang-orang tertentu, hanya tidak, semua makhluknya, khususnya umat Islam, semua berhak memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya siapapun ya'muru. Ya'muru itu kita menerjemahkan memakmurkan, dari kata imarah, ya, sama dengan Umar, Sayyidina Umar yang senantiasa bangkit untuk melakukan kebaikan, senantiasa memakmurkan. Yang dimakmurkan apa? Masajidallah. Jadi bukan hanya masjid syura yang dimakmurkan. Dimanapun kita berada, kita lewat masjid, kita tinggal sholat dimanapun itu, maka niat kita memakmurkan masjid itu. Jika ada kelebihan, ada yang kita bisa infakkan, kita masukkan ke dalam celengan. Bukan hanya celengan di masjid syura, tapi di masjid manapun kita berada, kita tinggal, ada berapapun yang kita bisa masukkan ke dalam celengan. Yang kurang etis ini menurut paman saya, Prof. Jalaluddin Rahman. Dia tompa singgah di masjid, kencing, singgah jadi kencing di masjid. Habis itu pergi. Setidaknya dia ada keluar uang, kasih masuk ton di celengan itu. Kalau kita lagi perjalanan singgah di masjid, itu paman saya memberikan itu. Dan kalau singgah di masjid ada uang tak apa saja itu, keluarkan itu, kasih masuk celengan.
Jadi jamaah masjid itu jamaah yang produktif, bukan jamaah konsumtif. Nah, katanya Pak Prof, jamaah produktif itu apalagi jamaah yang disubsidi. Nah, ada istilahnya, apa istilahnya Pak Prof ini? Nah, jamaah produktif itu dia memang aktif berjamaah, dia juga aktif membantu bagaimana apa yang bisa dia bantu tenaganya kah, dia bantu hartanya, dia bantu pikiran, ide, bagaimana bisa bersama-sama memakmurkan masjid kita. Bukan hanya datang berjamaah di masjid setelah sholat pulang, tidak. Walau hanya sejenak duduk, kemudian dia ada doa. Ya Allah, sudah kita pernah berdoa seperti ini? Ya Allah, setelah pas sholat ya berjamaah di masjid. Ya Allah, kemudian kita bisa lihat orang-orang yang lagi duduk di masjid. Ya Allah, terima kasih doanya yang itu orang-orang yang berdoa hari ini. Oh, tidak ada beda. Ya, belajar kita. Ini dibilang ya'muru masajid Allah. Ya, sedikit-sedikit mendoakan orang lain. Bukan sedikit doanya, tapi sedikit-sedikit mendoakan orang. Ya'muru masajid Allah, ya. Syahidin man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ini kemudian setelah diturunkan bahwasanya kita diperintahkan secara tidak langsung, kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Nah, kriterianya ini seperti ini, yaitu man amana billah, yang beriman kepada Allah. Jadi otomatis yang memakmurkan masjid dia orang beriman, ya otomatis. Karena supaya kita betul-betul sadar, oh ada iman di dalam diri saya karena saya senantiasa datang ke masjid. Wal yaumil akhir, hari akhirat, ya, jadi percaya juga ada hari akhirat. Wa aqamas shalah, dan yang senantiasa mendirikan salat. Wa ataz zakat, yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha, dan tidak takut. Nah, jadi memang orang-orang berani illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Tetapi ini ayatnya luar biasa. Fa'asa, semoga yang memakmurkan masjid ini mendapatkan hidayah petunjuk. Semoga kita semua yang senantiasa berjamaah di masjid, siapapun itu, baik yang imam, baik yang makmum, baik yang bersih-bersih masjid, baik yang selalu berkhidmat, siapapun yang di dalam masjid, maka semoga kita diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini siapapun silahkan memakmurkan masjid karena Allah sudah kasih SK, ya. Allah sudah kasih SK-nya. Jadi silahkan makmurkan masjidku. Masajid Allah, ya, masajid Allah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah. Jadi tidak fokus kepada hanya satu masjid, dimanapun berada. Dimanapun berada kita berjamaah di masjid, kita bisa infak, kita bisa bantu orang, ya. Semoga kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Kemudian ini juga yang memberikan penguatan kepada kita bahwasanya ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya. Nah, jadi ini yang saya dapati dari ada masjid di Bogor, namanya Masjid Muslim Bilioner, ya. Itu yang pengasuhnya itu Ustadz Beben Wahyudi, ya. Dia dari NTT, kalau NTB berdasar, kemudian hijrah pindah ke Bogor, kemudian dia berkhidmat di masjid itu. Inilah yang membuat saya salah satunya inspirasi bagaimana bisa berkhidmat di masjid. Katanya, ini katanya Ustadz Beben, bisa dilihat nanti di YouTube, Ustadz Beben Wahyudi, pengurus Masjid Muslim Bilioner yang membangun masjidnya itu luar biasa. Memang dia mengatakan seperti ini,
Sayang ya ini, kalau masjid yang besar yang megah-megah ini bahkan bisa harganya 2 sampai 3 miliar tidak diurusi dengan betul-betul yang terbaik. Ya, tidak diurusi dengan jamaahnya, tidak hanya sekedar datang berjamaah, tetapi tidak ada yang bisa betul-betul mengembangkan masjidnya. Jadi olehnya ini Ustaz Beben membuat setiap orang itu ada, bahkan dia mengatakan masjid itu butuh CEO. Orang yang memang yang memimpin itu seperti perusahaan saja yang istilahnya kesannya ya, perusahaan yang kesannya kerjanya duniawi, harus betul-betul ada CEO, ada general manager, ada sistem yang luar biasa. Masa masjid yang dimana itu rumahnya Allah, kita semuanya pegawainya, tidak diurus betul-betul. Seperti ini nih buat kami semuanya untuk mengambil andil untuk bisa bagaimana membangun masjid sesuai dengan kemampuan kita. Tidak semuanya jadi pengurus. Ada yang pengurus, ada yang diurus. Ini. Jadi kalau diurus maka mendengaki kepada pengurus. Pengurus juga mendengarkan apa yang diminta oleh yang diurusi. Itu jadi antara pengurus dan diurus. Jadi sama-sama memakmurkan masjid, bukan sama-sama mencari kemakmuran di masjid. Saya ulangi, sama-sama kita memakmurkan masjid, sama-sama dengan niat semuanya lillahi ta'ala, dengan niat memang kita mau mengembangkan masjid kita. Kemarin ini Masya Allah salah satu kita masjid yang diundang, saya bersama Ayahanda Pengaji Muslimin kemarin juga ikut di IMIM. Jadi bagaimana masjid itu bisa juga memberikan efek yang baik kepada masjid-masjid di sekitar. Jadi bukan hanya masjidnya, siapapun yang di dalamnya bagaimana bisa melakukan kontribusi yang baik. Ya, jadi salah satu yang Masjid Suraya juga yang dipilih bagaimana bisa memberikan kontribusi yang baik kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, jadi bukan hanya masjidnya, tapi siapapun orang di dalamnya yang berjamaah, bagaimana senantiasa membantu orang-orang di sekelilingnya. Itu sebenarnya makna besarnya. Siapapun yang berjamaah di masjid ada niat senantiasa membantu orang lain. Setidaknya juga kalau belum tergerak hatinya mau ke masjid, ya didoakan setiap saat bisa ke masjid. InsyaAllah Allah senantiasa sudah jamin ini siapapun yang membangun masjid, Allah berikan hidayah petunjuk. Ini saja yang sempat kami sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk.